Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih membahas mengenai pembinaan generasi muda penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya akan melanjutkan perbincangan yang tadi sudah sempat kita diskusikan bersama. Tadi Bu Sri sempat menyinggung mengenai hak-hak dasar dari setiap warga negara sebenarnya berkaitan dengan pendidikan dan juga hak mendapatkan pekerjaan yang ternyata belum terakomodasi secara penuh bagi saudara-saudara kita penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal itu? Ya, kalau soal pendidikan kita sekarang telah menyiapkan ya perangkat-perangkat yang diamanatkan oleh peraturan menteri ya. Kita sudah terus menyiapkan, dan terakhir ini adalah untuk guru, dan guru itu istilah kami adalah penyuluh kepercayaan. Kami baru saja melakukan uji kompetensi terhadap calon-calon penyuluh kepercayaan itu, karena memang amanat di dalam permen itu ada. Nah, ini kerjasama dengan MLKI karena sesungguhnya di sana amanatnya adalah MLKI menyiapkan kurikulumnya, menyiapkan bahan ajarnya, silabusnya, gurunya. Nah, kita tidak bisa sendiri, dan era sekarang ini tidak bisa juga bekerja sendiri, mesti bekerja sama kepada siapapun. Ekosistem harus kita bangun. Nah, kembali kepada hak-hak dasar itu memang ya kita bersyukur termasuk Dapodik itu, Dapodik siswa kepercayaan itu sudah masuk, Mbak, ke dalam sistem pokok pendidikan. Kalau kemarin-kemarin kan belum bisa. Mau mengakses ini, oh anak ini apa ini? Oh ini penghayat kepercayaan, sekarang sudah bisa. Bisa. Jadi kita bersyukur sudah ke sana. Nah, memang tadi yang belum adalah ketika akan masuk ke TNI Polri. Nah, apa yang sudah kami lakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui direktorat kami, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, 2 tahun ini sebetulnya ini kasus sudah lama, ya, kasus lama yang berkali-kali berulang-ulang. Saudara-saudara kita yang akan masuk TNI Polri selalu bermasalah di situ. Karena apa? Karena di dalam form penerimaan TNI itu di sana mesti ada kolom agamanya apa, gitu kan? Kolom agamanya apa? Nah, ketika anak ini kan pengen sekali, padahal ini anak pinter, anak cerdas, sampai ketujuh apa istilahnya tataran untuk proses itu ya, itu dia selalu ranking, tetapi mentoknya di mana? Mentoknya ketika verifikasi antara data dengan kenyataan yang ada. Ditanya, loh ini agamanya ini. Ketika kenyataannya memang dia penghayat, kan nggak bisa. Ini hati nurani, keyakinan, nggak bisa dipaksakan begitu ya. Akhirnya apa? Gugur. Nah, ini kalau tidak ada komunikasi kita bangun dengan pihak TNI Polri, saya kira tidak akan ketemu. Nah, kami sudah 2 tahun ini melakukan itu. Sosialisasi itu sampai ke TNI Polri yang menangani SDM. Nah, kemarin terakhir kasus yang di Lampung, Persada juga kebetulan, itu anak itu juga mendaftar, tapi sudah putus dulu. Nah, kami terus melakukan surat menyurat, telepon secara langsung, baik ke TNI, ke Polri, bahkan ke Menko Polhukam kami juga bersurat, ya. Dan solusinya adalah kita akan segera melakukan rapat yang terkait dengan ini. Walaupun kemarin sudah kami lakukan, karena ada hal-hal yang sangat krusial hubungannya dengan itu tadi dalam kolom agama. Nah, terus kami akan berupaya, karena apa? Intinya kami ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan negara atau pemerintah itu kan pelayanan kepada masyarakat. Dan sekarang ini pemerintah itu ketika melaksanakan pekerjaannya harus melihat sesungguhnya apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi hak-hak dasar yang belum diterima oleh masyarakat itu. Jadi kembali lagi, kalau namanya pelayan itu ya berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik. Sekarang ini yang namanya revolusi, ya, kita kan ada revolusi revolusi mental. Nawacita juga ada, Nawacita ke-9 ya, ke-8, ke-9. Revolusi ini sebetulnya kan ujung-ujungnya ada sebuah perubahan ya. Yang kemarin belum melayani, sekarang harus melayani. Kemarin yang belum bisa direkrut ya masuk ke TNI, saya kira nanti arahnya ke sana. Dan ini kita tidak bisa sendiri ya, semua harus berbicara jadi satu,
harus merumuskan gitulah, sehingga negeri ini tidak ada satupun, kami berharap di negeri ini nanti tidak ada satupun anak bangsa yang masih terhambat karena agama, karena keyakinan. Ini yang penting, dan kami mohon semua mendengarkan ini ya, artinya semua yang terlibat, semua yang terkait, ini kita tidak bisa terus menerus kita itu bermasalah karena agama, karena keyakinan. Apalagi sekarang ini coba ya, semua mungkin tahu ya suasana sekarang ini kan, setiap ada masalah, setelah ada konflik itu selalu karena ini agama yang menjadi masalah. Ini nggak boleh dibiarkan, nggak boleh dibiarkan. Semua harus kembali lagi bahwa negeri ini diberikan anugerah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dari geopolitik dan silangnya negara kita itu memberikan anugerah yang sangat luar biasa ya. Keanekaragaman ini suatu anugerah, bukan keanekaragaman itu sesuatu yang menghambat untuk bersatu, bukan. Justru keanekaragaman inilah yang sekarang menjadi negeri ini, dan negeri ini harus kita jaga. Menjaganya oleh siapa? Oleh kita semua, termasuk generasi muda penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu kenapa harus semua menjaga, khususnya untuk generasi muda penghayat. Nah, dengan situasi yang sekarang ini, kami minta generasi muda penghayat ini bisa membaca situasi dan kondisi yang ada di negeri ini, ikut berpartisipasi, ikut memikirkan, kreativitas muncul, ada inovasi ketika ada masalah-masalah yang negeri ini tidak segera adem ayem gitu ya. Kita harapannya kan negeri ini adem ayem ya, lemah, gemah, ripah, loh, jinawi dan sebagainya. Itu ajaran leluhur kita yang selalu disampaikan kepada kita. Nah, kembali ke tadi peluang-peluang yang harus dilakukan oleh generasi muda penghayat ya, Mbak Retno, ini sangat luar biasa. Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tadi disebut Pak Nain, ada 186 organisasi ini, dan cabangnya masih ada lagi. Itu yang pusat, yang cabangnya ada 1037 organisasi, itu tersebar di 27 provinsi. Bayangkan. Cukup banyak sebenarnya. Banyak sekali. Nah, ini kita punya ajaran semua, dan ajarannya walaupun sekian organisasi tadi sama. Intinya sama, bahwa ajaran itu bisa dan sekarang ajaran-ajaran itu sudah kita rumuskan sehingga menjadi bahan ajar ya, baik anak-anak nanti siswa SD, SMP dan SMA. Nah, intinya adalah Mbak Bella, ada ajaran yang ini benar-benar menjadi itu tadi, karena budi pekerti luhur mempengaruhi perilaku, dan saya kira pengaruh-pengaruh dari ajaran ini saya kira digunakan oleh masyarakat umum pun bisa, karena di sini sangat ada ajaran yang bagaimana hubungan, menjaga hubungan itu dimulai dari menjaga hubungan dengan diri kita sendiri, itu sudah ada di situ. Bagaimana dengan kita sendiri, ya. Setelah dengan kita sendiri, bagaimana dengan sesama, bagaimana dengan orang tua, bagaimana dengan saudara yang lebih muda, ya, kepada tetangga, kepada masyarakat, kepada negara, itu harus ada. Jadi dari sangkan paraning dumadi manunggaling kawula lan Gusti dan memayu hayuning bawono. Ini cikal bakalnya menjadi inti ajaran mereka. Kalau ini ya dikemas, diterjemahkan, disampaikan kepada negeri ini, saya kira saya punya keyakinan bahwa tidak nanti terus menerus negeri ini juga akan berlangsung datang konflik terus ya, yang konflik itu didasari atas itu tadi keagamaan, keyakinan. Tidak, karena founding father kita telah memberikan filosofi-filosofi yang sangat luar biasa untuk berlangsungnya negeri ini. Masih mengenai konsep kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan implementasinya di bidang pendidikan. Tadi juga disebutkan bahwa salah satu permasalahan yang saat ini masih dalam proses penanganan ya Bu, adalah mengenai pendidikan terhadap saudara-saudara kita penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin saya akan tanyakan ke Pak Nain di sini selaku stakeholder juga dari Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi. Bagaimana dari pihak MLKI
menanggapi berbagai fenomena yang sempat terjadi di ranah pendidikan kita terhadap penghayat kepercayaan seperti yang kemarin terjadi di Semarang. Kalau tidak salah kan ada kasus mengenai adik kita di sekolah, ya sekolah tingkat SD atau SMP, SMK ya, itu yang tidak naik kelas karena tidak mengerjakan soal agama yang bukan kepercayaannya. Bagaimana Bapak menanggapi hal itu? Ya, terima kasih Mbak Bella. Jadi fenomena yang terjadi selama ini, ya, banyak anak didik kita yang sudah mengaku penghayat kepercayaan, tapi tidak mendapat pelayanan dari sekolah. Maka tugas kita adalah MLKI, kita membantu, ya, kita, ya sekali lagi bahwa kita ke stakeholder, ke Direktorat Kepercayaan, kita bekerja bersama-sama, kami minta bantuan kepala dinas pendidikan, ya, kami menemui kepala sekolah dan kami memberikan pemahaman tentang regulasi yang selama ini sudah ada, ya, khususnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 27 tahun 2016, agar setiap sekolah itu melayani anak didik yang berasal dari penghayat kepercayaan. Ternyata ujung-ujungnya memang adalah pemahaman yang tidak muncul kepada kepala sekolah atau guru-guru, ya, ini karena ya mungkin sosialisasi kita yang kurang. Jadi sekali lagi Mbak Bella, bahwa ternyata banyak masyarakat, banyak pendidik, guru, kepala sekolah yang belum memahami apa itu penghayat kepercayaan, meskipun regulasinya sudah diatur gitu. Dan ketika terjadi fenomena seperti itu, apa yang dilakukan oleh MLKI untuk segera mengatasi permasalahan atau menolong saudara kita yang saat itu mungkin menjadi korban posisinya? Ya, kita melakukan advokasi, ya, melakukan pendampingan kepada Sulfa, anak didik kita yang di Semarang. Itu tadi dengan cara kita menyampaikan kepada guru, kepada kepala sekolah, kepada kepala dinas, dan tentu saja ini tadi kalau tidak ada peran direktorat, sulit itu dilakukan, karena memang ini sudah levelnya ke pemerintah begitu ya, pengambil kebijakan begitu. Jadi itu Mbak Bella, selama ini yang sudah kita lakukan. Baik, kemudian